سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، معاشر jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, panjang umur, kesehatan, keluangan waktu, dan juga yang utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dengan keberkahan daripada bulan Ramadan ini, saudara sekalian, bisa membebaskan manusia daripada yang namanya 1000 bulan kalau dia mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar. Dan bukan itu saja, saudara sekalian, pembebasan dari bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka seluas-luasnya. Permohonan ampun kita mudah Allah maafkan. Permintaan kita mudah Allah kabulkan. Puasa kita Allah balas dengan sebesar-besarnya balasan. Sampai-sampai saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu pintu surga yang namanya surga Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Betapa bahagianya kita, nikmatnya kita kalau kita patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan dan hadiahkan ke baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Adalah panutan junjungan kita yang mulia. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih mulia daripada beliau. Namanya disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah balas dia 10 kali salawat. Bayangkan ini saudara sekalian. Apakah salawat saja? Bukan. Akan tetapi Allah balas 10 keberkahan, kebaikan kepada kita. Keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan rumah tangga, keberkahan anak-anak yang soleh, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena salawat kita kepada baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka barang siapa yang olehnya ingin berjumpa dengan Rasulullah, maka perbanyaklah salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita nanti dijumpakan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri saudara sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah Allah dengan sesungguh-sungguhnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya pula. Dengan tujuannya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan ini khatib membuka judul tentang mengevaluasi ibadah puasa selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Itu artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh keberkahan ini. Sebentar lagi kita akan berpisah dari bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi kita 12 bulan. Satu bulan diantaranya dijadikan Allah sebagai bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh imtihan. Apa itu imtihan? Ujian, ujian kesabaran, ujian berpuasa tidak makan dan minum, ujian dia berkata-kata kotor, tidak menggibah, dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Sebagaimana firman Allah tadi, la'allakum tattaqun. Semoga kamu setelah melewati semua ujian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara sekalian, hari ini kita bisa melihat saudara kita di samping. Oh, ini masih ada. Hari ini dia masih bersama-sama sama kita melaksanakan sholat Jumat, bahkan besok melaksanakan sholat Idul Fitri. Akan tetapi saudara sekalian, tidak ada yang menyangka dan berduga bahwa tahun depan mungkin salah satu di antara kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya momentum Ramadan ini, perlu kita evaluasi diri kita, sudah sejauh mana kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan. Pada dasarnya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa selama 1 bulan, bukan tujuannya untuk lapar, dahaga dan merasakan kesukaran. Namun di balik itu semua saudara sekalian, ada banyak hikmah yang bisa kita petik daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama yaitu agar dengan puasa kita semua bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, melaksanakan salat 5 waktu. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Wal haji, haji bagi yang mampu. Wa shauma Ramadan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita berpuasa termasuk salah satu rukun daripada Islam. Kalau seseorang enggan melaksanakan puasa, berarti dia telah
meninggalkan salah satu rukun Islam. Bayangkan saudara sekalian, alangkah ruginya seseorang apabila dia berpuasa 30 hari penuh, akan tetapi dia tidak sholat. Itu sangat rugi sekali saudara sekalian. Semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam rukun Islam. Setelah syahadat kepada Allah dan Rasul, maka Allah wajibkan kita sholat 5 waktu. Setelah kita sholat 5 waktu, diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Setelah kita mengeluarkan zakat, disuruh bagi yang mampu untuk berhaji. Dan yang terakhir adalah melaksanakan puasa Ramadan. Itu rangkaian rukun Islam saudara sekalian. Dan itu wajib bagi orang yang merasa dirinya beragama Islam. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ternyata sebelum kita pun sudah diwajibkan Allah untuk melaksanakan puasa. Apa tujuannya? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua dengan berpuasa, seseorang menyempurnakan ketakwaannya sebagaimana definisi takwa itu sendiri, yaitu mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah sudah kita laksanakan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Jawabannya adalah ada pada diri kita sendiri. Contoh yang paling gampang saudara sekalian, apabila dia melewati bulan Ramadan, melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini adalah Ramadan ujian, Ramadan pembelajaran kepada kaum muslimin. Dia disuruh sholat tarawih, sholat witir, berpuasa, mengeluarkan zakat, berinfak sedekah, berbuat baik, memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Di bulan Ramadan dianjurkan supaya apa? Tujuannya saudara sekalian, supaya menggugah hati kita. Jangan sampai di bulan Ramadan saja kita melaksanakannya. Jadi bulan Ramadan ini latihan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan rangkaian ibadah tadi, dan nantinya kontinu terus menerus dilaksanakannya ibadah itu selepas perginya bulan Ramadan. Saudara sekalian, orang yang berhasil dikatakan pada bulan Ramadan adalah orang yang ketika bulan Ramadan berlalu, ibadahnya tetap istiqomah, tidak kurang satu apapun. Di istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah berinfak, istiqomah bersedekah, istiqomah melaksanakan amalan-amalan lainnya, istiqomah membaca Al-Quran. Itulah orang yang berhasil di bulan Ramadan. Akan tetapi jangan menjadi orang yang rugi. Kita hanya rajin di bulan Ramadan, bahkan rajinnya di awal-awal Ramadan, nauzubillah min dzalik. Ketika Ramadan akan berlalu, malah meninggalkan masjid, malah tidak ada lagi saat di masjid, sudah berkurang penuh, sibuk dengan hari raya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah memberikan kita tahapan-tahapan ibadah di bulan Ramadan. Ada namanya pengampunan, yaitu maghfirah.
dan juga ada nanti diberikan bonus namanya Lailatul Qadar. Maka orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan di ujung-ujungnya dia beriktikaf di masjid, melaksanakan rangkaian ibadah. Apa tujuannya? Supaya dia mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar. Orang yang rugi di bulan Ramadan yaitu yang menyanyiakan datangnya bulan Ramadan, berlalu begitu saja tanpa ada membekas di hatinya datangnya bulan Ramadan dan perginya bulan Ramadan sama saja baginya, sehingga dia selepas bulan Ramadan tak ada tambahan ibadah yang dilakukannya, sama saja. Saudara sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Alamatu qabuli ta'ati an tasula bi ta'atin ba'daha, wa alamatu raddiha wa an tasula bi ma'siyatin. Ma ahsana al-hasanati ba'da al-hasanati wa aqbaha as-sayyi'ati ba'da al-hasanati." Yang artinya adalah tanda-tanda diterimanya ketaatan adalah dengan konsisten terus-menerus beribadah setelahnya, dan tanda-tanda ditolaknya ketaatan adalah dengan melakukan kemaksiatan setelahnya. Betapa mulianya suatu ibadah yang dilakukan setelah ibadah yang lain, dan betapa jeleknya sebuah keburukan yang dilakukan setelah dia melaksanakan ibadah. Ma'asyiral jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, puasa sama halnya dengan salat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya, dan juga bisa meninggalkan setiap kejelekan dan keburukan bagi yang melaksanakan ketaatan, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Semua itu tidak lain disebabkan karena dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara sekalian, dengan melaksanakan puasa Ramadan kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena puasa ini adalah ibadah yang sir, ibadah rahasia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, orang bisa melihat kita sholat. Kalau kita berzakat, orang bisa melihat kita berzakat, bersedekah dan lainnya, berhaji. Akan tetapi puasa, saudara sekalian, tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak. Karena itu ibadah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis disampaikan, setiap amal ibnu Adam atau anak Adam untuknya, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, dan dia untukku dan aku akan membalasnya. Saudara sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW disampaikan, as-sawmu junnatun ma lam yakhrikuha. Yakhrikuha ya Rasulullah? Qala bikadzbin aw bisababin aw bighaibatin aw namimatin. Yang artinya adalah puasa adalah benteng selama engkau tidak membakarnya, kata Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, dengan apa bisa membakarnya Rasulullah? Beliau menjawab, dengan berbohong. Ternyata kalau kita suka berbohong, bisa mengurangi pahala puasa kita selalu sekalian. Berkata-kata kotor, dan juga membicarakan keburukan orang lain dan mengadu domba. Hadis riwayat An-Nasai. Maka puasa ini kita dituntut
supaya kita menjadi orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam artian melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, berkata-kata baik kepada sesama, tidak membicarakan aib orang lain, tidak sibuk dengan urusan orang lain, sibuk dengan ibadahnya sendiri. Dengan demikian kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini mari kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena belum tentu kita nanti di tahun berikutnya akan berjumpa dengan Ramadan. Apa-apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan juga apa-apa yang kita kerjakan demi kemaslahatan umat akan Allah berikan ganjaran yang setimpal dengannya. Dengan demikian, dengan datangnya bulan Ramadan, mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya dulu kita tidak rajin sholat, dengan datangnya Ramadan kita memaksakan diri kita untuk melaksanakan sholat. Dengan berlalunya nanti Ramadan, sholat tetap kita tegakkan, karena sholat adalah tiang agama. Dan nantinya dengan berlalunya Ramadan masih ada namanya puasa sunnah. Namanya puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan lain sebagainya. Sebagai apa? Sebagai perisai bagi kita untuk mengekang hawa nafsu kita. Dengan demikian kita bisa meredam semua hawa nafsu kita daripada gemerlapnya dunia. Dengan berlalunya Ramadan yang tidak ada lagi sholat tarawih dan witir, masih ada namanya sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat yang berbarengan dengan sholat-sholat fardu, yaitu qobliyah subuh, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, dan lain sebagainya, yang dia namanya sholat sunnah muakkadah, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat-sholat sunnah rawatib secara kontinu terus-menerus sampai dia meninggal dunia, maka akan dibangun Allah istana di surga untuknya. Saudara sekalian, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Dengan datangnya Ramadan, mudah-mudahan bisa mengasah diri kita, mengasah hati kita dan keimanan kita untuk tetap istiqomah melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya Ramadan, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan berlalunya pun Ramadan, kita juga tetap konsisten melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.